Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1101. Ayo, mari kita keluar dan melihat-lihat. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengerutkan kening dan berdiri. Tuan Long, tolong. Lei Hu duduk sebagai tanda undangan, dan keluar lebih dulu. Di luar aula seni bela diri Tiandao, saat ini sudah banyak kendaraan yang diparkir, dan ada banyak adik-adik yang menjaga lingkungan aula seni bela diri Tiandao. Lokasi Museum Seni Bela Diri Tiandao awalnya adalah tempat yang relatif terpencil, dan area yang luas dijaga oleh orang-orang. Orang biasa tidak mungkin bisa mendekatinya, dan bahkan sulit untuk melihatnya dari pandangan sekilas. Pada saat ini, sebuah mobil mewah masuk dan akhirnya berhenti di gerbang aula seni bela diri Tiandao. Banyak orang turun dari kendaraan lain, semuanya adalah pejabat tinggi inti Beicheng, termasuk adik laki-laki Fang Shengtian, Fang Jin, dan para tetua Beicheng. Mobil mewah itu berhenti, dan mata semua orang tertuju pada mobil mewah itu. Pintu mobil mewah terbuka, Fang Shengtian turun dari kursi penumpang, dan dua adik laki-laki di kursi belakang mengantar seorang pria parubaya yang agak malu turun. Pria parubaya itu memiliki janggut di wajahnya, matanya sedikit bingung, dan dia terlihat sedikit dekaden. Setelah keluar dari mobil, dia melihat sekeliling, matanya masih sedikit bingung. Kakak, Bos Fang. Bos Fang. Ketika Fang Sheng keluar dari mobil, semua orang di Beicheng mengelilinginya dan berteriak. Ketika Fang Shengtian mendengar kata-kata itu, dia hanya mengangguk sedikit, seperti dia menyapa semua orang. Tuan Long. Fang Shengtian melewati kerumunan, datang ke Long Zaitian, dan menangkupkan tangannya. Iya, itu berjalan lancar di sepanjang jalan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Terima kasih kepada Tuan Toron, semuanya berjalan dengan baik. Fang Shengtian melirik pria parubaya itu terlebih dahulu, lalu tatapannya tajam dan otentik. Kamu adalah Long Zaitian. Pada saat ini, pria parubaya yang dikawal oleh kedua adik laki-laki itu berbicara, menatap Long Zaitian, dan berkata dengan marah. Dia tersenyum, hanya sedikit sedih. Aku adalah Long Zaitian. Long Zaitian mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata, tidak sebagus itu. Sampah dari keluarga Yao itu benar-benar jatuh ke tanganmu. Sampah yang sangat banyak. Su Wenchang sedikit tidak yakin. Apakah aku membiarkanmu berbicara? Fang Shengtian memandang Su Wenchang dan berkata dengan dingin. Bocah Fang, apakah kamu memberiku pelajaran? Kamu masih bocah ketika aku memerintah dunia. Jika Zhou Wen tidak mendukungmu, menurutmu apakah Beicheng hari ini akan menjadi milikmu? Su Wenchang berkata dengan kesal. Beicheng tidak pernah menjadi milik seseorang. Beicheng tidak pernah menjadi milik pribadi seseorang. Itu milik semua saudara di Beicheng. Fang Shengtian berkata dengan dingin. Kedengarannya bagus, hahaha, kamu sama bermartabatnya dengan Zhou Wen saat itu. Su Wenchang tiba-tiba tertawa, tertawa sembarangan. Tetapi pada saat ini, Fang Jin tidak tahan lagi. Su Wenchang, ketika kamu akan mati, mengapa kamu masih banyak bicara? Seorang pengkhianat dari kota utara, seorang penjahat, apa hakmu untuk mengkritik saudara laki-lakiku dan paman Zhou? Fang Jin memarahi. Itu bagus. Fang Shengtian mengambil alih Beicheng pada usia 18 tahun. Dia tidak pernah berharap dapat mendukungnya sampai sekarang. Dia benar-benar semakin menjanjikan. Dua anak nakal, yang telah menjadi anjing orang lain hari ini, telah menjadi populer. Su Wenchang mendengus dingin. Lalu berkata, Su Wenchang, kamu harus mati. Mengapa kamu perlu mengatakan lebih banyak? Hong Zhengxing juga berdiri dan berkata dengan sederhana dan langsung. Beicheng saya sedang dalam ayunan penuh sekarang, dan bahkan kepentingan kota Tianan dapat dibagi rata. Mengapa Anda, seorang pengkhianat, menilai bagaimana keadaan Beicheng saya? Benar, pengkhianat Beicheng, yang hampir mencabik-cabik Beichengku. Shengtian baru berusia 18 tahun saat itu. Tidak mudah membawa Beicheng hingga hari ini. Tanpa Beicheng, seorang pengkhianat sepertimu, Beicheng kami adalah Beicheng yang bersatu. Selama bertahun-tahun, kami telah bekerja sama dalam perahu yang sama, dan kami telah sampai hari ini, dan akhirnya melihat akhirmu hari ini. Semua orang di Beicheng mencibir saat mendengar berbagai ucapan Su Wenchang. Saudara-saudara dari Beicheng,
silakan masuk, pintu ini bukan tempat untuk membicarakan banyak hal. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia menangkupkan tangannya dan berkata. Mendengar kata-kata itu, semua orang memberi hormat kepada Long Zaitian dan Lei Hu satu demi satu, dan memasuki aula seni bela diri Tiandao satu demi satu, dan Su Wenchang juga diantar masuk. Di aula seni bela diri Tiandao, di arena besar yang dapat menampung ribuan orang, di tengah arena terdapat arena seni bela diri kecil, Su Wenchang diikat dengan 5 bunga dan diantar ke arena. Kedua adik laki-laki yang mengawal Su Wenchang lugas, Su Wenchang tidak mau berlutut, jadi mereka berdua menendang Su Wenchang langsung ke lututnya, sangat sederhana dan kasar. Sudut mulut Su Wenchang berkedut, tampaknya menahan rasa sakit yang tidak biasa. Di tribun, Long Zaitian duduk di tengah, Lei Hu dan Fang Shengtian duduk di kiri dan kanan. Hahaha, hahaha. Bagaimana dengan Zhou Wen? Zhou Wen seharusnya muncul hari ini. Su Wenchang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Su Wenchang, Paman Zhou akan muncul hari ini, dan Paman Zhou secara pribadi akan memenggal kepalamu hari ini. Fang Jin berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika Anda memenggal kepala saya membunuh istri dan anak-anaknya, itu sangat berharga, hahaha. Su Wenchang tertawa keras. Di tempat kejadian, selain Su Wenchang yang tertawa terbahak-bahak, tidak banyak suara. Saat ini, semua orang menunggu protagonis hari ini muncul. Bang bang bang. Pada saat itu juga terdengar langkah kaki yang agak berat dari luar, karena daerah sekitarnya terlalu sepi, suara langkah kaki yang awalnya ringan terdengar agak berat, tetapi jelas. Saya melihat sesosok tubuh tinggi muncul di pintu masuk venue, dia mengenakan pakaian putih polos, diikuti oleh seorang adik laki-laki berjas dan sepatu kulit. Tuan tua, Bos Zhou, Paman Zhou. Ketika semua orang di Beicheng melihat Zhou Wen, mereka berlutut dan berteriak. Zhou Wen memandang semua orang dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau mengungkapkan apapun. Tatapannya tertuju pada Su Wenchang, yang berlutut dengan satu kaki di panggung kompetisi, dan dia berjalan perlahan ke tangga, dan menaiki tangga tanpa terburu-buru. Zhou Wen, hahaha, Zhou Wen, lihat dirimu sekarang, hahaha. Su Wenchang tertawa terbahak-bahak saat melihat Zhou Wen, terlihat seperti orang gila. Bagaimana keadaanku sekarang? Ketika Zhou Wen mendengar kata-kata itu, tidak ada kesedihan atau kegembiraan di wajahnya, dan dia bertanya. Saat itu, kamu adalah penjagal darah Beicheng, begitu agung dan sombong. Lihat dirimu sekarang, kamu seperti orang mati sekarang. Su Wenchang mengejek. Aku seperti orang mati, tapi kamu akan mati. Zhou Wen menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Jadi apa? Jadi apa? Hahaha. Su Wenchang tertawa liar. Tidak, saya hanya ingin tahu mengapa Anda ingin istri dan anak saya menyerang saya. Saya ingin tahu mengapa. Zhou Wen berlutut dengan satu kaki, menatap Su Wenchang, dan bertanya. Bab 1102. Kamu ingin tahu? Hehe. Jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Dunia ini penuh dengan hiruk-pikuk, dan itu semua untuk keuntungan. Setelah kamu berkuasa, kehidupan saudara semakin buruk. Anda membiarkan kami menjadi orang baik, dan jangan biarkan kami dilindungi. Mari kita secara bertahap menyingkirkan pendapatan hitam, hari-hari saudara berlalu selamanya. Jadi, saya akan menggantikan Anda. Menurut Anda adalah penjahat yang baik. Su Wenchang memarahi dengan keras. Anjing tidak bisa mengubah makan kotoran. Nada bicara Zhou Wen datar dan otentik. Jadi apa? Aku tidak berniat untuk hidup hari ini. Su Wenchang menusuk lehernya dan berkata. Kapan waktunya pembalasan? Jika aku membunuhmu, bisakah istri dan anakku dibangkitkan? Zhou Wen menatap Su Wenchang, lalu berkata. Ketika Su Wenchang mendengar kata-kata ini, dia jelas terkejut. Tidak hanya Su Wenchang, semua orang tertegun sejenak. Zhou Wen. Su Wenchang tampak bingung. Katakan padaku, apakah kamu ingin hidup? Zhou Wen menatap mata Su Wenchang dan bertanya. Saya. Su Wenchang tercengang oleh pertanyaan Zhou Wen, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sementara waktu. Dia pikir dia akan mati, berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Zhou Wen, dia akan mati. Jika kamu ingin hidup, kamu bisa memberitahuku. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan berpikir kamu tidak ingin hidup, jadi aku akan membunuhmu. Semut masih mencuri untuk kehidupan,
bahkan jika kamu tidak punya keinginan untuk mencuri kehidupan, apa yang kamu lakukan untuk hidup? Mata Zhou Wen tiba-tiba menjadi tajam, lalu berkata. Tatapan tajam Zhou Wen kali ini juga membuat Su Wenchang tiba-tiba merasakan tekanan berat. Rasa penindasan yang diberikan Zhou Wen padanya saat itu sepertinya tiba-tiba kembali. Aku ingin hidup, aku ingin hidup. Su Wenchang cukup bersemangat dan otentik. Tampaknya Zhou Wen melihat penindasan tanpa akhir di matanya, antara hidup dan mati, pertahanan psikologisnya runtuh seketika. Seseorang, jika dia tahu hidup dan mati, dia akan memilih diam dan menerima. Tetapi ketika dia tidak tahu hidup dan mati, dan masa depan tidak pasti, dia akan takut, menantikan, dan takut, karena dia memiliki berharap dalam hatinya. Su Wenchang saat ini seperti ini, hal yang paling menakutkan adalah penuh dengan ketidakpastian tentang masa depan. Kalau begitu biarkan kamu hidup. Zhou Wen berdiri dan membelakangi. Pada saat Zhou Wen berbalik, mata Su Wenchang tiba-tiba dipenuhi air mata, dan dia merasa hatinya tidak dapat dijelaskan. Tetapi pada saat ini, Long Zaitian di tribun memiliki pedang tambahan dengan sarung di beberapa titik, dan dia melemparkannya sesuka hati, dan pedang dengan sarung itu terbang ke arah Zhou Wen. Zhou Wen sepertinya memiliki perasaan di hatinya, cahaya terang melintas di sudut matanya. Dia mengambil pisaunya, dan Ling Kong mengeluarkan pisau dari sarungnya. Gerakan tiba-tiba menyebabkan Su Wenchang mengangkat kepalanya sedikit secara naluriah, membuka matanya. Tiba-tiba melihat cahaya dingin yang dipantulkan oleh cahaya, dan sebelum dia sempat bereaksi, cahaya dingin itu jatuh dan mendarat di atas kepalanya. Dalam sekejap, tubuhnya terbelah menjadi dua. Benda berwarna merah darah itu memercik ke seluruh tubuh Zhou Wen. Jika aku membunuhmu, meskipun istri dan anak-anakku tidak dapat dibangkitkan, mereka dapat menghibur arwahnya di surga. Zhou Wen memegang bilah yang berlumuran darah di antara jari-jarinya, menyeka darah dari bilahnya, dan kemudian melemparkan pisau itu ke tanah, di mana pisau itu tertanam dalam. Berlama-lama, Xiao Shan, rohmu di surga bisa beristirahat dengan tenang. Saat Zhou Wen meletakkan pisau dagingnya, dia menutup matanya sedikit dan bergumam pelan. Saya mohon Tuan Tua untuk kembali ke Beicheng. Saya mohon Paman Zhou untuk kembali ke Beicheng. Pada saat ini, kedua bersaudara Fang Shengtian tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berteriak. Saya mohon Tuan Tua untuk kembali ke Beicheng. Saya mohon Tuan Tua untuk kembali ke Beicheng. Saya mohon Tuan Tua untuk kembali ke Beicheng. Ketika semua orang di Beicheng mendengar kata-kata itu, mereka semua berlutut dan berkata. Zhou Wen berbalik dan tidak melihat ke belakang. Saya sudah menjadi orang yang ditinggalkan oleh waktu. Saya tidak bisa kembali, dan saya tidak punya niat untuk kembali. Saya sangat berterima kasih atas retensi Anda, tetapi saya benar-benar tidak punya energi untuk melakukan apapun. Selama ini tahun, saya telah menderita siang dan malam. Hari ini terima kasih kepada semua orang karena tidak menyerah, balas dendam yang besar telah dibalas, dan tidak ada yang tersisa untuk diminta. Perjalanan ini harus disertai dengan jembatan kecil dan air yang mengalir, dan mati bersama tanaman merambat dan pohon-pohon tua yang layu. Zhou Wen berkata dengan nada tenang dan otentik di belakang semua orang. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju luar. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Long Zaitian. Tuan Long, semua orang bingung. Biarkan dia pergi. Selama ini, orang lain telah beristirahat, tetapi hatinya tidak pernah beristirahat. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menjaga kantin di bawah gunung yang sepi, dan dia tidak membutuhkan siapapun untuk mengganggunya. Long Zaitian berbicara kepada orang banyak, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka tidak melanjutkan berbicara. Saya pikir saat itu, dia juga seorang pria hari ini di kota Linjiang, tetapi pada akhirnya, dia sangat tertekan, mengapa dia menjalani seluruh hidupnya. Melihat ini, Lei Hu juga cukup emosional. Pada saat ini, kedua bersaudara Fang Shengtian sedang berlutut di tanah dengan satu lutut, dengan air mata berlinang, sulit untuk dijelaskan. Aku akan berbicara dengannya. Long Zaitian berdiri dan berkata kepada semua orang. Setelah berbicara, dia mengejarnya. Saat ini, Zhou Wen tidak pergi, dia berdiri di dekat pagar, menyalakan rokok, dan mulai merokok. Kakak Zhou, apakah kamu akan kembali? Long Zaitian keluar dan bertanya. Kemana saya bisa pergi jika saya tidak kembali? Kota Linjiang terlalu sibuk,
tidak cocok untuk saya, lebih baik saya kembali ke tempat kecil saya. Zhou Wen mendengar kata-kata itu, hanya tertawa. Senang bisa kembali. Long Zaitian berada di jalannya. Kamu tahu aku, jadi kamu tidak akan membuatku seperti mereka. Zhou Wen menepuk bahu Long Zaitian, dan berkata, aku akan membawamu kembali. Jika kamu seperti ini sekarang, aku hanya bisa mengirimmu kembali. Long Zaitian melanjutkan, terima kasih telah meminjamkan saya pisau. Zhou Wen sedikit berterima kasih. Bukannya kamu tidak ingin membunuhnya, hanya saja kamu kekurangan pisau. Aku baru saja memberimu sesuatu yang kamu butuhkan. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Itu sebabnya hanya kamu yang tahu apa yang aku butuhkan. Tapi membunuhnya, jadi apa, anak dan istriku masih belum bisa dibangkitkan. Ketika Zhou Wen mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Anda mungkin perlu mengubah gaya hidup Anda dan keluar secara perlahan. Long Zaitian adalah Tao. Saya tidak bisa mengubahnya. Saya orang yang tidak berguna sekarang dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, mengapa saya harus keluar? Istri dan anak-anak saya selalu diingat. Saya ingin menggunakan seluruh sisa hidup saya untuk merindukan mereka, pergi ke menemani mereka. Kami adalah keluarga beranggotakan 3 orang di kantin di kaki gunung yang sepi. Zhou Wen mendengar kata-kata itu dan berkata dengan senyum masam. Sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa aku punya teman yang mungkin bisa menyembuhkan lukamu dan memulihkan kekuatanmu saat itu. Long Zaitian berhenti, lalu berkata, apa? Zhou Wen berhenti, lalu bertanya. Saya pikir itu seharusnya bukan masalah besar. Cedera Anda mungkin benar-benar pulih, memungkinkan Anda memulihkan kekuatan Anda saat itu. Long Zaitian berhenti, lalu berkata, untuk hal semacam ini, biarkan saja, apakah sembuh atau tidak, menurut saya perbedaannya tidak terlalu besar. Zhou Wen tersenyum kecut, sepertinya di matanya, semuanya diremehkan. Bab 1103. Bagaimana dengan ini? Biarkan aku berbicara dengannya tentang situasimu. Mari kita cari waktu yang cocok. Mampir untuk menemuimu, dan biarkan dia melihat kondisi fisikmu. Long Zaitian mengganti topik, lalu berkata lagi. Terima kasih. Zhou Wen sedikit bersyukur ketika mendengar kata-kata itu. Kalau begitu aku akan membawamu kembali sekarang. Ketika Long Zaitian mengatakan kata-kata itu, itulah jalannya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Zhou Wen mencubit rokok di tangannya, dan berkata, ayo pergi, sekarang sudah hampir siang, jadi aku akan membiarkanmu makan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, melihat waktu, dan berkata. Zhou Wen mengangguk, dan mengikuti Long Zaitian ke dalam mobil. Dia tidak duduk di kursi kopilot, tetapi duduk di belakang. Setelah masuk ke dalam mobil, Long Zaitian tidak langsung menyalakan mobil, tetapi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Gu Qinglian. Sayang, kamu udah makan belum? Long Zaitian bertanya. Sekarang sudah jam 10:30. Belum? Aku sibuk, mungkin aku akan makan nanti, dan aku akan sibuk selama 1 atau 2 jam. Gu Qinglian menjawab hampir seketika, diikuti dengan ekspresi sibuk. Kalau begitu kamu tidak punya makanan sampai jam 2. Aku akan pergi ke tempatmu nanti, dan aku akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Long Zaitian melanjutkan. Baiklah baiklah. Gu Qinglian menjawab dengan 3 kata bagus, diikuti dengan emoji meneteskan air liur. Kalau begitu aku akan menyelesaikan masalah ini dulu, dan aku akan segera berada di tempatmu. Long Zaitian menjawab. Oke, kamu sibuk. Jawab Gu Qinglian, dengan ekspresi ciuman di balik pesan itu. Setelah melakukan semua ini, Long Zaitian meletakkan ponselnya, menyalakan mobil, dan menuju kediaman Zhou Wen. Kau tampak sangat sibuk. Zhou bertanya apakah dia ingin mengatakan sesuatu. Tidak terlalu sibuk. Saatnya makan malam. Aku akan membalas pesan istriku. Kata Long Zaitian Dao sambil berkonsentrasi mengemudi. Sekarang jam 11:30, sudah ada beberapa mobil di jalan, tapi kecepatan Long Zaitian masih sangat cepat, dan dia menuju gunung yang sepi di luar kota Linjiang. Bocah Long, apakah kamu yakin tidak akan ditangkap oleh polisi lalu lintas karena mengemudi seperti ini? Ini benar-benar ngebut. Melihat Long Zaitian mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, Zhou Wen berkata lagi. Jangan khawatir, tidak akan. Long Zaitian tersenyum dan berkata, mempercepat mobilnya lagi. Kenapa tidak? Jika kamu terus mengemudi seperti ini,
12 poin akan dikurangi, dan SIM kamu akan dicabut setiap menit. Zhou Wen sangat terdiam dan otentik. Kalau saya bilang tidak, saya tidak mau. SIM saya tidak bisa dicabut oleh departemen manapun. Apalagi SIM saya cukup istimewa. Long Zaitian hanya tersenyum dan berkata, kecepatan mobil tidak melambat sama sekali, malah semakin cepat dan semakin cepat. Zhou Wen bertanya apakah dia adalah orang yang pernah melihat dunia besar, dan dia masih merasa sedikit ketakutan. Saat itu mendekati pukul 12, dan sudah menjadi jam sibuk untuk bepergian, dan jumlah kendaraan di jalan berangsur-angsur bertambah, dan Long Zaitian bergegas dari kiri ke kanan, menyalip dengan berbagai cara. Sepanjang jalan, kendaraan dari perusahaan yang sama penuh dengan keluhan. Sial, mengemudi seperti ini, terburu-buru untuk mati. Ini ngebut serius, dan polisi lalu lintas tidak mempedulikannya. Sial, kamu masih punya setumpuk kartu, SIM dimulai dengan X, apakah kamu bercanda? Di jalan, sesama pengemudi mau tidak mau bersikap kasar. Lapor, saya ingin melaporkan, mengemudi seperti ini hanya mencari uang dan pembunuhan. Kamerat polisi lalu lintas, saya ingin melaporkan pemilik BMW X7 karena ngebut, yang merupakan ancaman keamanan yang besar untuk mengemudi normal kita. Apalagi, ini ada masalah dengan plat nomornya, itu deh, saya ingin melaporkannya. Laporkan sekarang, silakan tinggalkan dan ambil tindakan. Beberapa pemilik mobil sudah tidak tahan lagi, mencari tempat, menghentikan mobil, dan langsung melaporkannya. Oke, Pak, di mana lokasi mobil yang Anda sebutkan saat ini? Di ujung lain telepon, ada suara manis dari seorang wanita muda. Kota Linjiang, Jalan Tianlai, menuju ke luar kota. Jawab pengemudi. Oke, mohon tunggu sebentar, kami akan segera mengambil video ruas jalan yang bersangkutan dan segera menindaklanjutinya. Kata operator wanita itu lagi. Cepatlah, aku tidak sabar, aku harus membawa orang yang sombong dan melanggar hukum ini ke pengadilan. Pengemudi itu sedikit cemas dan otentik. Silakan tunggu beberapa menit. Wanita muda itu berkata lagi. Waktu berlalu, dan setelah beberapa menit, wanita muda itu akhirnya menjawab. Halo Pak, menurut laporan Bapak, kami telah melakukan verifikasi video kendaraan yang melaju di ruas jalan yang bersangkutan, dan memang ada perilaku ngebut. Tetapi kendaraan tersebut memiliki plat nomor, dan surat izin kendaraan khusus, lisensi yang dikeluarkan oleh Departemen Kekaisaran yang relevan. Menurut peraturan khusus yang relevan, kendaraan tersebut memiliki urusan resmi mendesak khusus, sehingga tidak ada fakta ngebut yang ilegal. Adik perempuan itu berkata dengan suara yang sangat manis. Apa, lisensi khusus, dan izin khusus semacam ini? Ternyata itu izin usaha, jadi begitu. Karena ada urusan mendesak, lupakan saja, dan orang awam mengerti. Pengemudi mendengar kata-kata itu dan hanya bisa menyerah. Oke, terima kasih atas pengertian Anda, apakah ada hal lain yang dapat membantu Anda? Wanita muda itu manis dan asli. Itu saja, terima kasih. Jawab pengemudi. Oke, terima kasih telah menggunakan layanan transportasi ini. Silakan beri peringkat layanan ini setelah bunyi bip. Jika Anda memiliki komentar lain, silakan buka situs web resmi layanan pelanggan untuk memberikan umpan balik. Setelah wanita layanan pelanggan selesai berbicara, dia menutup telepon. Pengemudi masih sedikit tertekan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah meninggalkan kota, ada lebih sedikit kendaraan di jalan, dan kecepatan Long Zaitian secara alami menjadi semakin cepat. Dulu butuh lebih dari 1 jam dari aula seni bela diri Tiandao ke gunung yang sepi di luar kota, tetapi dipersingkat menjadi kurang dari setengah jam oleh Long Zaitian. Ketika mobil berhenti di depan komisaris, Zhou Wen akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia segera keluar dari mobil, bersandar di pohon di pinggir jalan, dan muntah. Baru saja dia menebas Su Wenchang, darah memercik di wajahnya, dan dia tidak merasa mual. Ketika dia berada di Beicheng, dia telah melihat pemandangan berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dan dia masih tidak merasa jijik. Tapi mengendarai mobil Long Zaitian hari ini membuatnya pusing, dan dia bahkan merasa mual. Ini karena kecepatan mobilnya terlalu cepat, dan dia tidak tahan sama sekali. Kakak Zhou, apakah kamu baik-baik saja? Long Zaitian berkata dengan malu. Apakah menurutmu aku terlihat baik-baik saja? Zhou Wen sangat terdiam dan otentik. Kamu menerbangkan pesawat, aku merasa keempat roda mobil ini akan lepas landas. Zhou Wen melanjutkan.
Ini tidak seperti sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Panggilan. Zhou Wen menarik napas dalam-dalam dan akhirnya merasa sedikit lebih nyaman. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan menjadi tak tertahankan karena mobilnya melaju terlalu cepat. Dia adalah pria dengan kualitas mental yang kuat. Ada apa? Sangat cemas. Zhou Wen berhenti, lalu bertanya. Bab 1104. Saya harus buru-buru kembali mengantarkan makanan untuk istri saya. Dia hamil dan tidak bisa kelaparan. Long Zaitian melihat ke waktu dan berkata dengan senyum masam. Kalau begitu cepat pergi, jangan khawatirkan aku, pergi. Ketika Zhou Wen mendengar kata-kata itu, dia sangat tajam dan otentik. Kalau begitu aku akan pergi dulu, dan membawa Xiaoxi dan yang lainnya menemuimu lain kali. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Setelah selesai berbicara, Long Zaitian masuk ke dalam mobil dengan sangat cepat, dan pergi. Jalan di sekitar Gusan tidak damai, tetapi Long Zaitian adalah seorang pengemudi tua, dan kecepatannya masih sangat cepat. Melihat punggung Long Zaitian pergi, mata Zhou Wen melontarkan beberapa ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Benar-benar membuat iri. Zhou Wen bergumam, dan setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menuju kantin. Bagian belakang orang yang pergi tampak agak tertekan dan kesepian. Dalam perjalanan pulang, ada banyak kendaraan di jalan, jadi Long Zaitian harus sedikit melambat, tetapi dia masih kembali ke kota Linjiang dalam waktu setengah jam lebih sedikit. Setelah kembali ke kota Linjiang, dia pergi ke toko Hebo dan membeli beberapa makanan yang cocok untuk ibu hamil. Ketika Paman He mengetahui bahwa Gu Qinglian hamil, dia juga memberikan perhatian khusus pada memasak. Dia tinggal di tempat Hebo selama sekitar 20 menit. Long Zaitian muncul di lantai bawah di rumah Gu pada pukul 1. Setelah memarkir mobil, dia berjalan dan keluar dari kantor Gu Qinglian. Long Zaitian mengetuk pintu. Masuk. Suara Gu Qinglian datang dari dalam. Long Zaitian mendorong pintu dan masuk, lalu menutup pintu dengan mulus. Ayo makan dulu. Long Zaitian masuk dan menemukan bahwa Gu Qinglian masih sibuk, jadi dia berkata. Anda datang. Gu Qinglian memandang Long Zaitian, senyum manis dan bahagia terpancar di matanya yang indah. Ayo makan dulu. Long Zaitian meletakkan barang-barang itu, dan berkata. Masalah yang ada agak mendesak, aku harus menyelesaikannya dulu. Gu Qinglian menyentuh perutnya, menghela nafas, dan berkata tanpa daya. Biarkan aku membantumu, kamu makan, dan aku akan membantumu dengan tugas-tugas ini. Long Zaitian sangat gesit dan otentik. Bagaimana ini bisa dilakukan? Kamu tidak bisa melakukan hal-hal ini. Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang tidak bisa kulakukan? Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Hanya beberapa rencana proyek yang mendesak, dan beberapa rencana pemasaran, yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Saya perlu meninjau satu persatu, dan kemudian memberikan saran untuk revisi. Anda tidak memiliki pengalaman yang relevan. Ini peduli bagaimana Anda melakukannya. Gu Qinglian terus bekerja dengan kepala tertunduk, menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak memiliki pengalaman yang relevan? Bahkan, Anda mungkin tidak percaya. Saya memiliki gelar ganda Ph.D. Salah satu jurusan saya adalah ekonomi sosial. Jurusan ini terkait dengan perencanaan proyek dan pemasaran. Selain itu, saya mengambil jurusan di 2 jurusan, dan saya juga mengambil kursus yang berkaitan dengan manajemen bisnis. Selain itu, saya memiliki pengalaman yang relevan, dan rencana pemasaran lebih dari cukup untuk proyek-proyek ini. Long Zaitian cukup percaya diri dan otentik. Ketika Anda mengatakan ini, saya pikir itu tidak benar. Anda mengatakan, Anda bukan seorang pembual. Mengapa Anda suka berbicara besar tentang pendidikan dan pengalaman kerja Anda? Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih, menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya. Karena apa yang aku katakan itu benar. Long Zaitian juga tidak punya pilihan selain tersenyum kecut. Lagi pula, aku tidak percaya. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang dikatakan Long Zaitian terlalu dibesar-besarkan. Gelar Ph.D. ganda, dan Ph.D. gelar ganda dari universitas asing bergengsi, benar-benar terlalu dibesar-besarkan. Kalau begitu aku tidak bisa menahannya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menghela nafas, mengeluarkan semua makanan,
dan setelah membawanya ke meja untuk makan dan istirahat, dia berjalan ke sisi Gu Qinglian dan memeluk Gu Qinglian. Ah, jangan membuat masalah, biarkan aku turun. Gu Qinglian terkejut, dan dengan marah menamparkan bahu Long Zaitian. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak patuh? Makanlah segera setelah kamu diminta untuk makan, aku akan melakukan semua yang aku katakan. Long Zaitian mengangkat Gu Qinglian dan menuju ke sofa. Kamu turunkan aku akan makan, tidak bisakah aku makan? Gu Qinglian berkata tanpa daya. Kalau begitu kamu makan, dan aku akan menyelesaikan sisanya untukmu. Long Zaitian meletakkan Gu Qinglian di sofa, dan berkata, jangan bergerak, kamu tidak mengerti hal-hal ini. Gu Qinglian berhasil turun, tapi tetap berkata, itu semua hal sepele. Saya seorang siswa berprestasi yang lulus dari Harvard University. Jika saya tidak bisa menangani ini, sayang sekali. Sikap Long Zaitian agak tegas dan otentik. Anda, Gu Qinglian marah dan lucu, tapi tak berdaya, Long Zaitian sudah duduk di meja Gu Qinglian dan mulai sibuk. Rencana perencanaan dan pemasaran proyek ini saat ini dalam versi elektronik dan belum sepenuhnya diselesaikan. Sehingga hanya perlu dimodifikasi di komputer, dan kemudian diumpankan kembali ke berbagai departemen melalui perangkat lunak Smart Office. Setelah Long Zaitian melihatnya, dia dengan cepat memilah pikirannya. Itu semua sepele, dan saya hanya mengajukan beberapa amandemen. Apa yang sulit? Jika amandemen saya tidak bagus, setelah mereka merevisinya, biarkan mereka merevisinya. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Oke, cobalah. Namun, jika kamu menunda urusanku, mari kita lihat bagaimana aku menanganimu saat aku pulang. Gu Qinglian melengkungkan bibirnya dan berkata dengan marah. Jika kamu tidak bisa melakukan ini dengan baik, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, kesal dan lucu, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Long Zaitian berusaha meringankan bebannya dengan bersikeras, dan dia juga sangat tersentuh hatinya. Namun, dia merasa Long Zaitian tidak dapat melakukan hal-hal ini dengan baik. Jika ada yang bisa melakukan hal-hal ini dengan baik, apa gunanya memiliki manajer profesional? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi tidak melanjutkan berbicara, tetapi fokus pada komputer, dan mulai mengubah perencanaan proyek dan rencana pemasaran di komputer. Jari-jarinya menekan keyboard dengan cepat, kecepatan dan frekuensinya mengejutkan Gu Qinglian, kecepatan mengetiknya melebihi dirinya. Bahkan karyawan di perusahaan yang melakukan input teks penuh waktu hanya dapat memasukkan dengan kecepatan yang mirip dengan Long Zaitian. Meskipun Gu Qinglian sedikit terkejut, dia tidak pergi untuk melihat, dan hanya berkonsentrasi pada makan. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia tidak makan makanan enak, Long Zaitian tidak akan membiarkannya bekerja. Setelah sekitar 20 atau 30 menit, Gu Qinglian akhirnya selesai makan dan merasa kenyang. Aku sudah selesai makan, biarkan aku melihat bagaimana kamu membuatnya. Gu Qinglian berdiri dan berkata. Menurut perkiraannya, dibutuhkan setidaknya 2 jam untuk menyelesaikan tugas ini. Dalam 20 hingga 30 menit ini, Long Zaitian mungkin baru saja memulai. Beristirahatlah saat kamu kenyang, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal di sini. Long Zaitian masih membenamkan kepalanya dalam pekerjaannya tanpa menoleh ke belakang. Bab 1105. Saat Gu Qinglian berjalan mendekat, Long Zaitian mematikan layar komputer. Anda, Gu Qinglian berkata dengan sedikit marah. Bisakah kamu mempercayaiku sekali? Aku tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan buruk. Long Zaitian adalah Tao lagi. Baiklah. Gu Qinglian menggigit bibirnya, lalu kembali ke sofa. Sekitar setengah jam kemudian, Long Zaitian akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dan berdiri. Oke, sudah selesai. Saran untuk merevisi perencanaan proyek dan rencana pemasaran ini telah diumpan balik ke departemen terkait. Lama terbentang di langit untuk beberapa saat, lalu berkata. Sangat cepat. Mendengar ini, Gu Qinglian sangat terkejut dan berkata. Tidak cepat, aku sudah sibuk selama hampir 1 jam. Long Zaitian melihat waktu, lalu berkata. Namun, itu adalah beban kerja 2 jam. Gu Qinglian sedikit terdiam. 2 jam untukmu, tapi 1 jam untukku. Long Zaitian tersenyum, dan berkata dengan rasa puas diri. Dia duduk di samping Gu Qinglian dan duduk. Aku lapar, aku belum makan. Long Zaitian berkata bahwa dia mulai memakan apa yang ditinggalkan oleh Gu Qinglian. Kamu belum makan.
Gu Qinglian mengedipkan matanya yang indah dan bertanya. Belum, aku baru pulang dari luar kota. Long Zaitian melahapnya dan berkata. Apakah kamu bodoh? Kamu belum makan sendiri. Kamu sibuk apa? Jam berapa ini? Gu Qinglian memandang Long Zaitian dan Long Zaitian yang sedang melahap, merasa sedikit tertekan. Saya dalam keadaan sehat, tidak masalah jika saya makan nanti. Long Zaitian berkata dengan pasti. Makan perlahan, jangan tersedak, aku akan turun dan membelikanmu sesuatu yang lain, hanya itu yang tersisa dari makan. Gu Qinglian berdiri dan berkata. Tidak, aku akan makan ini saja, makan saja apapun yang kamu mau. Long Zaitian berada di jalannya. Anda, Gu Qinglian terdiam, matanya sedikit merah. Oke, duduk dan istirahat. Long Zaitian menarik Gu Qinglian ke sisinya. Makan perlahan, jangan tersedak. Gu Qinglian menepuk punggung Long Zaitian, lalu berkata, Long Zaitian awalnya tinggi dan biasanya makan banyak di rumah. Tubuh sebesar itu menghabiskan banyak energi, jika dia tidak makan dalam waktu yang lama, dia pasti kelaparan, dan Gu Qinglian mengetahuinya di dalam hatinya. Setelah lebih dari 10 menit, Long Zaitian membersihkan sisa makanan di meja makan, dan dia kenyang. Baiklah. Long Zaitian berada di jalannya. Aku akan membersihkannya. Gu Qing berkata dengan menyedihkan. Oke, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, aku akan melakukannya. Long Zaitian menghentikan Gu Qinglian lagi. Kalau begitu kamu melambat, jangan khawatir, istirahat dulu. Mengenai desakan Long Zaitian, Gu Qinglian tidak melakukan apa-apa. Pergi ke Longe dan istirahat sebentar. Aku akan bersih-bersih dan istirahat sebentar. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian juga mulai sibuk. Tidak apa-apa, terima kasih suamiku. Gu Qinglian hanya bisa mematuhi pengaturan Long Zaitian, berkata tanpa daya, lalu pergi ke ruang tunggu yang disertakan dengan kantor, dan masuk. Setelah beres sebentar, Long Zaitian mengeluarkan sampah dari kantor. Karena banyak sampah, Long Zaitian turun dan membeli minuman dan sejenisnya. Ini bolak-balik, hampir 10 menit berlalu. Ketika dia memasuki kantor Gu Qinglian lagi, dia menemukan bahwa Gu Qinglian sedang duduk di depan komputer, dengan hati-hati melihat rencana itu. Apakah kamu tidak pergi untuk beristirahat? Long Zaitian sedikit terdiam. Sudah hampir waktunya untuk pergi bekerja sekarang, biarkan aku melihat apa yang telah kamu lakukan. Gu Qinglian melihat waktu itu, menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia membuka perangkat lunak kantor, dan mulai melihat rencana dan proposal yang direvisi Long Zaitian, serta saran terkait. Long Zaitian tidak berbicara ketika mendengar kata-kata itu, dia duduk di samping, menemukan daun teh, dan membuat sepoci teh. Gu Qinglian sedang hamil, dan Long Zaitian memberikan perhatian khusus padanya. Dia tidak akan membiarkan Gu Qinglian minum teh yang tidak cocok. Dalam hal ini, Bailey Wuqiu adalah seorang profesional, dan dia juga secara khusus meminta nasihat Bailey tentang hal ini. Suamiku, tidak buruk. Kurasa tidak ada masalah dengan kedua rencana perencanaan dan pemasaran ini. Gu Qinglian dengan kasar melewatkan dua rencana perencanaan dan pemasaran yang telah direvisi, dan kemudian mengaguminya dengan tulus. Biarkan aku memberitahumu, itu tidak akan menjadi masalah besar. Long Zaitian mengendus daun teh, lalu berkata. Ding dong. Perangkat lunak kantor Gu Qinglian berdering, dan itu adalah pesan dari pemimpin proyek. Nona, ide yang Anda kemukakan sangat bagus dan sangat kreatif, mengapa saya tidak memikirkannya? Selama Anda mengubahnya sedikit sesuai dengan apa yang Anda katakan, rencana ini akan sempurna. Sungguh jenius, jenius. Saya akan segera merevisinya, segera. Penanggung jawab proyek berbicara dengan tulus. Ketika Gu Qinglian melihat pesan ini, dia jelas terkejut. Kalau begitu ganti dan lihat. Gu Qinglian menjawab. Setelah menjawab, dia melirik Long Zaitian yang sedang membuat teh lagi, dan sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan staf profesional memberi Long Zaitian penilaian setinggi itu. Gu Qinglian mau tidak mau melihat rencana promosi yang disebutkan oleh penanggung jawab proyek ini, dan melihat bahwa itu adalah versi setelah Long Zaitian merevisi dan menyarankannya. Hanya dengan melihatnya, matanya berangsur-angsur berubah, menjadi semakin energik, dan dia semakin asyik menonton. Suamiku, ini sangat bagus. Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Setelah melihatnya sebentar, Gu Qinglian sangat terkejut, seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang besar. Operasi rutin,
Anda harus tahu bahwa saya lulus berdasarkan kekuatan saya, dan saya pasti tidak melalui pintu belakang. Kandungan emas pendidikan saya cukup tinggi. Di hadapan pujian, Long Zaitian sama sekali tidak rendah hati. Mendengar ini, Gu Qinglian terkejut, mungkinkah Long Zaitian benar-benar siswa cemerlang yang lulus dari Universitas Harvard? Ding dong. Pesan lain datang. Nona, apakah Anda mengubah cara Anda mempromosikan kali ini? Ini sangat sederhana dan kasar. Saya merasa jika Anda melakukan apa yang Anda katakan, akan ada drama. Mungkin itu akan memiliki efek promosi yang bagus. Ini patut dicoba. Ini adalah pesan dari penanggung jawab rencana pemasaran. Kalau begitu cobalah mengubahnya. Gu Qinglian masih pulih dengan cara yang sama, dan dia tidak bisa tidak melihat rencana pemasaran ini lagi. Ini tidak buruk, ini memang sangat inovatif. Jika saya melakukannya, saya mungkin tidak akan mendapatkan ide yang bagus. Gu Qinglian berkata dengan tulus. Maka kamu dapat yakin bahwa aku akan membantumu di masa depan. Setelah Long Zaitian selesai membuat teh, dia bersandar di sofa, memeluk bantal, dan mulai beristirahat. Santai meyakinkan, tapi itu terlalu sulit. Saya masih punya banyak pekerjaan di sini. Juga, apakah Anda tidak ingin bekerja di grup Longteng? Datang saja ke saya. Anda tahu, Anda punya banyak uang dari grup Longteng. Gaji sebulan, yang lebih tinggi dari pekerjaanku. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan tulus. Bab 1106. Pekerjaan grup Longteng, bagaimana itu bisa dianggap sebagai pekerjaan? Ini adalah pekerjaan lepas. Lagi pula, itu hanya sebuah nama. Apalagi saya tidak ambigu mengajar Qin Xiaomeng. Jika dia menemukan orang lain, mungkin tidak bisa mengajarinya keterampilan ini. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Baiklah, baiklah. Aku tahu kamu luar biasa. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata sambil tersenyum. Kalau begitu sebaiknya kamu istirahat. Jika ada pekerjaan yang harus kamu lakukan, aku akan membantumu menanganinya. Aku khawatir kamu akan pingsan seperti sebelumnya. Long Zaitian adalah Tao. Mengapa begitu rapuh? Saya tidak mengetahuinya sebelumnya, tetapi sekarang saya mengetahuinya, saya akan memperhatikannya. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi lembut di wajahnya. Oke, ayo istirahat. Long Zaitian memeluk bahu Gu Qinglian, dan Gu Qinglian bersandar di bahu Long Zaitian dengan ekspresi bahagia. Tok, tok. Pada saat itulah pintu diketuk. Siapa? Gu Qinglian duduk tegak dan bertanya. Gu Xiaolian, ada apa denganmu? Mengapa kamu menutup pintu selama jam kerja? Di luar pintu, suara Chu Wanxing terdengar. Pintunya tidak dikunci, hanya ditutup. Long Zaitian merentangkan tangannya dan berkata kepada Gu Qing dengan menyedihkan. Dorong pintunya dan masuk, pintunya tidak dikunci. Gu Qinglian meninggikan suaranya. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia mendorong membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat Long Zaitian ada di sana, dia terkejut sesaat. Ipar saya ada di sini. Saya berkata, mengapa Gu Xiaolian menutup pintu? Ternyata kalian berdua saling menggoda. Tapi saya tidak mengatakan Anda saling menggoda. Tidak cukup hanya menutup pintu, Anda harus menguncinya, mengerti? Anda tidak menguncinya, bagaimana jika seorang pemuda yang tertegun masuk tanpa mengetuk pintu? Chu Wanxing terus terang. Apa yang kamu bicarakan? Kita baru saja makan siang bersama. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan marah. Yah, kamu hamil sekarang, bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, sepertinya dia tidak bisa melakukannya. Sialan, kakak ipar, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Setiap malam, ada kecantikan besar yang tidur di sebelahku, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah 10 bulan, kakak ipar, maukah kamu menjadi Kasim kecil? Sementara Chu Wanxing sedang mengobrol, Gu Qinglian tidak bisa mengikuti alur pikirannya. Mendengar kata-kata harimau serigala dari Chu Wanxing ini, Gu Qinglian hanya merasakan garis-garis hitam. Long Zaitian berkeringat dingin lagi ketika mendengar kata-kata itu. Chu Wanxing ini benar-benar berani mengatakan apapun. Bisakah kamu melakukan sesuatu yang lebih sedikit? Gu Qinglian sangat terdiam. Awalnya, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia berkata dengan ceroboh. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini? Gu Qinglian tidak tahan lagi, jadi dia bertanya. Rencana pemasaran yang saya serahkan pagi ini, apakah ini yang Anda ubah?
Chu Wanxing bertanya, apa yang salah? Gu Qinglian dan Long Zaitian saling memandang, lalu bertanya. Aku bertanya apakah kamu mengubahnya? Chu Wanxing bertanya, apakah ada masalah? Tanya Gu Qinglian. Tidak ada masalah, hanya sedikit agresif, dan secara keseluruhan, ini berbeda dari ide pemasaran kami sebelumnya. Gu Xiaolian, kamu bukan tipe orang yang agresif, mengapa kamu membuat rencana seperti itu? Chu Wanxing sangat bingung. Sebab, rencana itu saya modifikasi. Boleh dibilang agresif, tapi ternyata tidak. Rencana yang dimodifikasi itu harus lebih baik dari versi aslinya. Long Zaitian berbicara saat ini, katanya dengan tenang. Kakak ipar, kamu benar-benar mengubahnya. Ini asli atau palsu? Apakah kamu mengerti ini? Chu Wanxing jelas sangat terkejut. Kenapa kamu tidak mengerti? Aku mengerti. Long Zaitian tertawa tercengang. Ah, kamu tidak hanya mengerti, tetapi juga mengerti dengan sangat baik. Meskipun rencana ini agresif, saya harus mengatakan bahwa setiap detail telah dilakukan dengan sangat baik. Anda bahkan telah memperhatikan beberapa detail yang tidak saya perhatikan. Saya merasa bahwa Anda berpengalaman. Chu Wanxing berkata dengan tulus. Mungkin mencobanya, saya sangat yakin dengan saran yang saya berikan kepada Anda. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Gu Xiaolian, apa pendapatmu? Itu tergantung pendapatmu. Kamu adalah bos sebenarnya di sini. Chu Wanxing terus bertanya. Kalau begitu cobalah. Gu Qinglian tersipu sedikit, menatap Long Zaitian, lalu berkata pada Chu Wanxing. Ayolah, memang benar suami istri bernyanyi bersama, suami istri satu pikiran, dan keuntungan mereka bisa memotong uang. Jika rencana ini benar-benar efektif, saya harus mentraktir Anda makan malam. Anda tahu, ini bisa dianggap sebagai prestasiku. Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia berbicara dengan sangat jelas. Kamu bisa melupakannya, cepat dan sibuk. Gu Qinglian berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku pergi, kamu terus menggoda satu sama lain, aku akan menutup pintu untukmu. Seperti yang dikatakan Chu Wanxing, dia pergi, ketika dia keluar, dia bahkan menutup pintu di belakangnya. Wanita gila ini. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Bagaimana? Apakah aku baik-baik saja? Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Ya, kamu yang terbaik. Gu Qinglian meletakkan tangannya di bahu Long Zaitian, meremas bahu Long Zaitian, lalu setuju. Sepertinya aku akan membeli komputer di masa depan dan menaruhnya di sini untuk membantumu bekerja. Long Zaitian melihat sekeliling, lalu berkata. Ini sangat merepotkan. Dengan cara ini, saya akan meminta grup untuk mengatur komputer untuk Anda. Membiarkan Anda bergabung dengan grup kerja perangkat lunak kerja cerdas kami sebagai asisten saya. Itu akan baik-baik saja. Gu Qinglian berpikir sejenak, lalu berkata. Tampaknya benar, ini memang mungkin. Long Zaitian hanya tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Itu saja, aku akan meminta seseorang mengaturnya segera. Gu Qinglian berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Long Zaitian bertanya, kamu bisa melakukan lebih baik dariku. Aku tidak perlu khawatir. Suamiku, jangan gunakan itu untuk apa-apa. Gu Qinglian berkata dengan sedikit arogan. Long Zaitian tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. Sore ini, Long Zaitian tinggal di kantor Gu Qinglian untuk membantu Gu Qinglian menangani beberapa urusan sehari-hari. Pada awalnya, dia khawatir Long Zaitian tidak akan dapat beradaptasi, atau beberapa hal tidak dapat dilakukan, tetapi setelah suatu sore, dia menemukan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Long Zaitian sangat gesit dan bijaksana, bahkan jauh lebih baik daripada karyawannya yang lebih cakap. Sayang, apakah kamu benar-benar mempunyai gelar ganda? Setelah hari yang sibuk, Gu Qinglian mau tidak mau bertanya. Ya, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda tentang ini? Long Zaitian tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Namun, ini terlalu tidak nyata. Bahkan jika kualifikasi akademiknya sangat tinggi, latihan adalah masalah lain. Gu Qinglian masih sedikit bingung. Saya punya pengalaman praktis. Ketika saya di luar negeri, saya melakukan pekerjaan serupa. Long Zaitian tersenyum lagi. Ah, di negara asing, bukankah itu karena kamu juga pandai bahasa asing? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, dia merasa luar biasa lagi, dan berkata dengan heran. Bab 1107.
Begini saja, saya bisa berbicara banyak bahasa. Jika ada dokumen yang harus diterjemahkan di masa depan, saya juga bisa menanganinya. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Wah, benar atau tidak? Di mata Gu Qinglian, Xiao Xingxing sudah ada di matanya, dia tidak pernah menyadari bahwa suaminya begitu baik. Tidak, seharusnya saya tidak pernah mengetahui bahwa suami saya sangat baik dalam hal ini. Apa gunanya berbohong padamu? Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba aku merasa rendah hati. Gu Qinglian sedikit tertekan dan otentik. Apa yang begitu rendah hati tentang itu? Long Zaitian mengusap kepala Gu Qinglian, lalu berkata, sudah hampir waktunya, kamu bisa pulang. Long Zaitian melirik waktu itu, lalu berkata, yah, aku akan pulang kerja, jadi aku berkemas dan pergi. Gu Qinglian juga berkata, keduanya merapikan sebentar, lalu turun. Di malam hari, komunitas adik kaki Gunung Yunlan. Saat ini, Wang Mei sedang berdiri di depan pintu, berbicara dengan seorang lelaki tua. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua ini sia-sia. Nama belakangku Bai, kamu bisa memanggilku Bai Lao. Sambil memegang sebuah amplop di tangannya, Bai Lao berkata kepada Wang Mei. Halo Tuan Bai, bagaimana kalau kita masuk dan berbicara? Kata Wang Mei dengan senyum di wajahnya. Masuk saja, kita akan membicarakannya di sini. Bai Lao menolak dengan sopan. Tidak apa-apa, kalian semua orang sibuk, aku bisa mengerti. Wang Mei berkata dengan sopan. Inilah yang Tuan Muda ingin Anda lakukan. Anda harus melakukannya dengan ketat sesuai dengan yang di atas. Setelah pekerjaan selesai, uang akan ditransfer ke rekening Anda. Tidak sulit melakukannya. Selama Anda memasukkan hati dan pikiranmu, kamu pasti bisa melakukannya. Old Bai menyerahkan amplop itu kepada Wang Mei, dan berkata, bisakah aku membongkarnya sekarang? Wang Mei bertanya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Old Bai berkata dengan tenang. Mendengar ini, Wang Mei membuka amplop itu dan melihatnya. Setelah beberapa menit, sesederhana itu, 5 juta hadiah. Wang Mei sedikit terkejut. Kelihatannya sederhana, tapi sangat sulit dilakukan. Bukannya kamu tidak tahu hubungan antara kamu dan Gu Qinglian dan Long Zaitian? Bagaimanapun, kamu tahu itu. Kata Bai Lao seolah menunjuk sesuatu. Bagaimanapun juga, aku adalah ibunya. Bukankah mudah melakukan ini? Wang Mei berbicara dengan percaya diri. Ibu bisa melakukan hal-hal ini. Ini pertama kalinya aku melihatmu sebagai seorang ibu. Ketika Bai Lao mendengar kata-kata itu, dia hanya berpikir itu lucu dan mau tidak mau. Aku tidak melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Jika dia hidup dengan sampah, sisa hidupnya akan berakhir. Nada bicara Wang Mei agak dibuat-buat. Apakah kamu percaya ini sendiri? Bai Lao bertanya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang wanita ini. Demi uang, seseorang yang bahkan dapat membunuh putrinya sendiri. Hal baik apa itu? Saya, Wang Mei membanting mulutnya ketika dia mendengar kata-kata itu, tidak tahu harus berkata apa, dia terdiam. Mengenai klaimmu bahwa Long Zaitian adalah pemborosan, apakah kamu yakin dia pemborosan? Hanya saja kamu benar-benar bermasalah dengan orang ini, dan itu hanya karena kamu tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Bai Lao menghela nafas dan berkata, sungguh sial bagi Long Zaitian memiliki ibu mertua seperti itu. Meski begitu, jadi apa, aku hanya tidak menyukainya, aku tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya, apa yang salah? Jika bukan karena putriku, dia tidak akan bisa tinggal di villa puncak bukit sekarang, dia hanya makan milik putriku. Wang Mei sedikit bermartabat dan otentik. Kamu bisa memikirkan apa yang kamu inginkan, tetapi jika kamu mengambil uang dari Tuan Muda, kamu harus melakukan sesuatu dengan baik. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu akan tahu konsekuensinya. Bai Lao berkata dengan acuh tak acuh. Oke, jangan khawatir, ini hal-hal kecil. Aku akan memberitahumu ketika aku menemukan kesempatan. Wang Mei menepuk dadanya, sangat percaya diri dan otentik. Setelah mendengar ini, Bai Lao berbalik dan pergi. Wang Mei berdiri di tempatnya, dan setelah melihat Bai Lao benar-benar pergi, dia kembali ke kamar. Bu, apa yang mereka ingin kita lakukan? Setelah memasuki pintu, Gu Shaowei tidak sabar untuk berbicara secara otentik. Lihat sendiri. Wang Mei memberikan amplop itu kepada Gu Shaowei, dan berkata, itu mudah. Gu Qinglian mudah untuk melembutkan hatinya.
Selama kamu bermain trik, dia akan menyerah begitu saja. Setelah membaca isi amplop, mata Gu Shaowei berbinar, dan dia berkata, itu yang aku katakan, tapi kali ini, jika Long Zaitian tidak bisa sepenuhnya jatuh, aku khawatir kita akan berada dalam bahaya. Ini adalah kesempatan terakhir kita, kata Wang Mei dengan mata serius. Bu, kali ini Long Zaitian menghadapi keluarga besar ibu kota kekaisaran, Tuan Muda Zhao, orang yang kuat seperti itu, bukan masalah menit untuk mengendalikan Long Zaitian. Mereka ingin kita membantu, hanya karena status mereka ya, dia adalah pejabat tinggi, dan ada beberapa hal yang pasti tidak cocok untuk dia lakukan. Gu Shaowei mendengar kata-kata itu dan menjawab. Itu benar, saya harap Tuan Muda Zhao ini benar-benar dapat menjatuhkan Long Zaitian. Wang Mei menenangkan diri, lalu berkata, Bu, apa yang akan kamu lakukan? Gu Shaowei tidak sabar untuk berbicara. Apa terburu-buru? Hal seperti itu harus didiskusikan dalam jangka panjang. Ketika Wang Mei mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan acuh tak acuh. Ini rencana jangka panjang, tapi kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. 5 juta, itu berarti 5 juta, dan, bahkan, villa di puncak bukit mungkin menjadi milik kita pada akhirnya. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Gu Shaowei berkata dengan sangat bersemangat. Mendengar kata-kata Gu Shaowei, mata Wang Mei jelas berkilat kegirangan. Villa di puncak gunung, itulah tempat yang ingin ditinggali oleh wanita tua dari keluarga Gu sepanjang hidupnya. Selama periode waktu ini, karena Long Zaitian, saya tidak dapat mengangkat kepala saya di depan orang. Jika saya dapat tinggal di villa di puncak gunung kali ini, saudara perempuan saya tidak akan berlutut dan memohon untuk menjilat saya. Memikirkan hal ini, Wang Mei bahkan melihat dirinya diakui oleh semua orang, dan bahkan mulai menikmati perasaan itu di dalam hatinya. Dia memikirkan Long Zaitian lagi, sampah yang selalu dia pertimbangkan, kebencian terhadapnya terbukti dengan sendirinya. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana menyiksa Long Zaitian setelah kejatuhannya. Memang perlu untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Kesempatan seperti itu benar-benar terlewatkan. Kali ini, kami mendapat dukungan dari keluarga Zhao. Jika kami hanya mengandalkan kami tidak akan pernah bisa berdiri di sini. Kehidupan. Wang Mei mengangguk, berbicara dengan sungguh-sungguh. Ibu benar. Dengan uang sebanyak itu, aku masih bisa tinggal di villa di puncak gunung. Aku tidak akan khawatir kakiku patah di masa depan. Aku ingin melihat siapa yang berani memandang rendah kita di masa depan. Adapun Long Zaitian dan bajingan itu, aku harus membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian, sehingga mereka bisa membalas dendam. Ketika sampai pada saat naga berada di langit, Gu Shaowei mengertakkan gigi. Bab 1108. Karena itu, mata Wang Mei juga menjadi gelap, seolah keputusan besar telah dibuat di dalam hatinya. Di kota Linjiang, di sebuah hotel mewah, Zhao Longting sedang berbaring di bangku di tepi kolam dengan tubuh bagian atas telanjang, memegang ponsel di tangannya dan berbicara di telepon. Kakek, bagaimana kamu memahami situasi di pihakmu? Zhao Longting bertanya. Saya sudah berkomunikasi dengan Lin Jiangwo. Itu hanya upaya untuk berkomunikasi. Orang tua ini tidak mengatakan apa-apa. Tapi dari kata-katanya, terdengar bahwa Long Zaitian di kota Linjiang memang bukan orang biasa. Di ujung telepon, Zhao Taiji menjawab. Bukan orang biasa. Dia bisa mengendalikan pasukan bawah tanah di kota Linjiang. Dia pasti bukan orang biasa. Dia pasti memiliki kekuatan di tangannya. Zhao Longting menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Maksudku, identitasnya luar biasa, dan kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Adapun hubungan antara dia dan keluarga Lin, sekarang tidak diketahui, tetapi itu tidak penting. Yang penting dia memindahkan keluarga kami di Linjiang City, jadi dia harus membayar harganya. Zhao Taiji berbicara dengan dingin. Kakek punya rencana. Zhao Longting bertanya ragu-ragu. Karena kekuatannya tidak biasa, saya berencana mengirimi Anda seorang pembantu untuk menghabisinya, dan pada saat yang sama sepenuhnya mengendalikan kota Linjiang di tangan kami. Kota Linjiang sekarang dipelintir menjadi tali, bukankah ini semacam peluang? Petik 2. Zhao Taiji berkata dengan jelas seolah menunjuk sesuatu. Aku tidak tahu siapa yang dikirim kakek. Zhao Longting bertanya ragu-ragu. Kakek ketujuhmu, Gong Huairen. Zhao Taiji menjawab. Kakek tujuh, itu adalah eksistensi tingkat master. Ketika Zhao Longting mendengar kata-kata itu,
matanya tertuju, dan nadanya sedikit dalam dan asli. Benar, Daxia, kami tidak memiliki banyak ahli di tingkat master, dan kakek ketujuhmu dapat dianggap sebagai ahli nomor 1. Dengan dia yang bertanggung jawab, kali ini, semuanya akan aman. Kata Zhao Taiji lagi. Itu benar, tapi terlalu berlebihan bagi kakek 7 untuk datang. Tuan macam apa yang bisa ada di kota Linjiang yang kecil ini? Itu hanya keberadaan yang tidak ada. Kata Zhao Longting dengan nada menghina. Meskipun demikian, yang berdiri di belakang Long Zaitian adalah keluarga Lin. Putri dari keluarga Lin sekarang berada di kota Linjiang. Bagaimana jika dia bergerak? Dia juga seorang master di Daxia. Oleh karena itu, saya masih membiarkan kakek ketujuh pergi ke sana sendiri. Nada suara Zhao Taiji agak bermartabat dan otentik. Namun, jika Lin Si bergerak, kakek tujuh mungkin bukan lawannya. Ketika Zhao Longting mendengar ini, dia hanya tersenyum kecut. Jika Lin Si berani menyerangmu, aku akan membuat keluarga Lin tidak bisa makan. Guru suci saat ini memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi padaku. Terlebih lagi, guru suci selalu tabu terhadap keluarga Lin. Selama Anda memberinya gesekan, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk menekan keluarga Lin. Zhao Taiji berbicara dengan dingin lagi. Kalau begitu itu semua tergantung pada pengaturan kakek. Kapan kakek ketujuh akan tiba? Zhao Longting bertanya. Sekitar 3 hari kemudian, 3 malam kemudian, saya akan memberitahu Anda waktu spesifiknya. Zhao Taiji menenangkan diri, lalu berkata, "Oke, kakek." Zhao Longting menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Setelah bertukar basa-basi lagi, keduanya menutup telepon. Pada saat itulah langkah kaki datang dari luar, Bai Lao masuk dan berjalan ke sisi Zhao Longting. "Tuan." Bai Lao membungkuk sedikit dan berkata pada Zhao Longting. "Yah, bagaimana kabarmu?" Zhao Longting menjawab, lalu bertanya. "Saya sudah menjelaskannya dengan jelas kepada mereka, tapi terserah mereka apakah mereka bisa menyelesaikan sesuatu." Bai Lao menjawab, "Sangat bagus." Zhao Longting sangat puas saat mendengar ini. "Tuan, menurutmu apakah ibu dan anak itu dapat melakukan sesuatu dengan baik?" Bai Lao sedikit curiga. Seharusnya bisa melakukannya dengan baik. Itu bukan hal yang sangat sulit. Jika benar-benar tidak bisa, kamu hanya bisa mengandalkan kakek ketujuh. Zhao Longting sedikit mengernyit, mendesah otentik. Kakek tujuh. Gong Huairen, Gong tua. Ketika Bai Lao mendengar ini, ada pandangan aneh di matanya. Kakek telah memutuskan untuk meminta kakek tujuh datang ke kota Jiang untuk membantuku. Namun, kita tidak boleh berhenti dengan urusan Wang Mei. Kita harus bekerja sama untuk memastikan tidak ada yang salah. Zhao Longting menekankan lagi. Tuan muda aman dalam melakukan sesuatu. Bai Lao menghela nafas. Saya tidak bisa ditanam di kota Linjiang yang kecil ini, bukan? Zhao Longting berkata dengan senyum tipis, mengatakan bahwa, sebenarnya, dia berpikir untuk dihancurkan oleh tangan Chen Xiangtian lagi, dan tiba-tiba merasa sedikit tidak bahagia. Itu benar, Tuan muda memiliki bakat untuk mengetahui dunia, bagaimana kota Linjiang yang kecil bisa menjebak Tuan muda. Kata Bai Lao dengan nada menyanjung. Kamu tidak bisa mengatakan itu, bukankah aku baru saja menderita oleh Chen Xiangtian itu sebelumnya? Wajah Zhao Longting sedikit aneh dan asli. Itu karena Tuan muda itu ceroboh. Selain itu, alasan mengapa kita menderita kerugian bukan sepenuhnya karena Chen Xiangtian sendiri, tetapi karena tindakan Lin Jiangwo. Bai Lao menjawab, apa tren saat ini di internet? Zhao Longting bertanya. Dalam 2 hari terakhir, popularitas masalah ini di internet hampir berlalu. Ketika popularitas turun, semua orang akan melupakannya. Lagi pula, ingatan publik cukup singkat. Old Bai berkata dengan hormat. Apakah berumur pendek? Saya tidak berpikir itu berumur pendek. Berapa tahun telah berlalu sejak peristiwa di perbatasan selatan, dan begitu banyak orang masih mengingatnya. Mata Zhao Longting melankolis dan otentik, kejadian di perbatasan selatan adalah kenangan menyakitkan dalam hidupnya. Kenangan yang paling tak tertahankan untuk dilihat kembali. Setiap kali dia memikirkannya, rasa malu dan hina dapat langsung memenuhi hatinya. Itu karena orang yang peduli selalu menggunakan hal itu untuk memfitnahmu, Tuan muda. Bai Lao berkata dengan lega. Tidak akan pernah ada kekurangan orang yang peduli. Zhao Longting menghela nafas sedikit. Di internet,
Keluarga telah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan opini publik dan meminimalkan dampak masalah ini pada Tuan Muda. Orang tua itu juga telah memerintahkannya. Dia juga tahu bahwa hal-hal ini pasti akan berdampak besar di masa depanmu. Oleh karena itu, dia juga sangat mementingkan masalah ini. Kata Bai Lao lagi, "Yah, begitu, kamu keluar, aku ingin diam." Zhao Longting berbaring di kursi dan menutup matanya sedikit. Mendengar ini, Bai Lao hanya membungkuk sedikit, lalu pergi. Keesokan paginya, Long Zhaitian tidak pergi ke grup Longteng, tetapi langsung pergi ke grup Gu bersama Gu Qinglian, dan keduanya datang ke grup Gu. Setelah memarkir mobil, Long Zhaitian dan Gu Qinglian berjalan berdampingan menuju kantor. "Apakah tidak apa-apa jika kamu tidak pergi ke grup Longteng?" Berjalan berdampingan, Gu Qinglian masih sedikit khawatir. Meskipun dikatakan bahwa Long Zhaitian dan Qin Yuanlin memiliki hubungan yang baik, tetapi dia bahkan tidak bekerja dengan gaji grup Longteng, yang membuat orang merasa tidak sopan. Bab 1109. Saya sudah berbicara dengan Qin Yuanlin, dan dia berkata tidak apa-apa, dan dia mengerti dengan sangat baik. Long Zhaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Itu juga bisa dimengerti. Mendengar ini, Gu Qinglian menatap Long Zhaitian dengan pandangan kosong, dan berkata dengan bingung. "Apa yang tidak bisa dimengerti? Nilaiku bagi keluarga Qin jauh lebih dari $100.000. Long Zhaitian tertawa tercengang. Dengan mengatakan itu, keduanya terus menuju ke kantor. Pagi hari saat berangkat kerja ini juga banyak orang di jalan, orang datang dan pergi. "Siapa itu? Kenapa kamu selalu melihatnya mengikuti wanita tertua selama 2 hari ini?" Tanya seseorang yang tidak tahu. "Apakah kamu baru di sini?" "Itu suami wanita tertua, Long Zhaitian." Seseorang menjawab, "Ah, itu benar, menantu yang tidak berguna." Ketika karyawan baru mendengar ini, dia sedikit terkejut dan otentik setelah menghela nafas pelan, suara di belakangnya banyak diturunkan. "Jangan bicara omong kosong, beritahu wanita tertua, dan kamu akan tahu betapa kuatnya itu." Seseorang mengajar dengan lembut, "Itu hanya sampah, mengapa orang tidak mengatakannya? Itu manusiawi lagi. Sampah. Apakah kamu bercanda? Ini mungkin hanya kesalahpahaman dia dari dunia luar." Terakhir kali keluarga Wang datang, dia langsung menghajar tuan muda dari keluarga Wang menjadi bentuk manusia. "Kamu tidak tahu tentang yang lain kali." "Saya tidak tahu tentang pemborosan, tetapi dalam hal pertarungan, itu bukan pemborosan sama sekali. Lebih baik bagi Anda untuk mengontrol mulut Anda sedikit." Sekarang wanita tertua memiliki keputusan akhir dalam grup. Seorang senior berkata dengan dingin, dan semua orang tercengang saat mendengar kata-kata itu. Jelas, banyak orang telah melihat dan mengingat apa yang dilakukan Long Zhaitian di grup Gu sebelumnya. "Tidak, itu manusia serigala. Jika kamu tidak ingin mati, jangan membicarakan orang lain di belakangmu. Lagi pula, kami hanya karyawan. Apa yang kamu lakukan dengan mengunyah lidah seperti itu?" Kata pegawai lama lainnya. Ketika karyawan baru itu mendengar kata-kata ini, mereka semua bergidik, merasa sedikit takut di hati mereka. Meskipun suara para karyawan ini tidak keras, Gu Qinglian masih bisa mendengar mereka sampai batas tertentu, sedangkan untuk Long Zhaitian, dia secara alami mendengar semuanya. Lagi pula, pendengarannya berbeda dari orang biasa. "Aku akan menyebutmu sebagai asisten khususku, dan aku akan mentransfer sebagian saham atas namamu." Saat Gu Qinglian berjalan, dia berbicara dengan Long Zhaitian. "Apakah ini sangat berubah-ubah?" Long Zhaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. "Bagaimanapun, kamu harus memiliki nama asli, sehingga kamu dapat berpartisipasi dalam urusan perusahaan dengan cara yang sah, agar tidak membiarkan mereka bergosip. Aku ingin mereka tahu betapa baiknya suamiku, agar mereka tidak selalu memandang rendah orang lain." Gu Qinglian berkata dengan sedikit marah. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia tidak peduli apa yang dilakukan Gu Qinglian tentang masalah ini. Keduanya berkata demikian, dan segera tiba di kantor. Rencana yang direvisi kemarin semuanya telah diberi umpan balik, dan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan apa yang Anda katakan. Saya telah menandatanganinya dan meminta mereka untuk melaksanakannya. Meskipun menurut saya pribadi rencana tersebut sangat bagus, efek spesifiknya tergantung pada setelah pelaksanaannya. Diperkirakan rencana promosi tersebut akan dilaksanakan dalam beberapa hari terakhir, dan efeknya akan terlihat. Gu Qinglian duduk,
menyalakan komputer, dan berbicara dengan Long Zaitian. Efeknya seharusnya tidak buruk, saya masih percaya diri. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya berkata sambil tersenyum. Aku juga percaya padamu. Gu Qinglian tersenyum manis, dan berkata. Berdengung. Telepon Long Zaitian berdering, dan setelah melihatnya, Lin Si menelepon. Saya akan keluar untuk menjawab panggilan, ini rahasia militer. Long Zaitian melambaikan teleponnya, dan berkata. Rahasia militer apa? Bahkan istrimu tidak tahu. Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih, dan berkata dengan marah. Long Zaitian hanya tersenyum dan berjalan keluar. Melihat ini, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya, mungkin Long Zaitian benar-benar memiliki banyak rahasia militer. Hei, ada apa? Setelah menjawab telepon, Long Zaitian bertanya. Saudaraku, seperti yang diharapkan, ibu kota kekaisaran sudah mulai bergerak. Saat telepon tersambung, suara Lin Si terdengar. Yah, keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Zhao Taiji telah memutuskan untuk mengirim ahli dari keluarga Zhao untuk menanganimu. Lin Si menjawab, lalu berkata. Tuan macam apa? Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Keluarga Zhao membesarkan seorang master, Gong Huairen. Keluarga Zhao memiliki 7 master, semuanya adalah master seni bela diri. Gong Huairen ini berada di peringkat ke-7, dan kekuatannya adalah yang terlemah di antara 7. Nada bicara Lin Si sedikit bermartabat dan otentik. Dibandingkan denganmu, siapa yang lebih kuat? Long Zaitian bertanya lagi. Tentu saja ini aku. Dia tidak bisa menjadi lawanku. Aku sangat percaya diri. Kakak, jika tidak, aku akan menjaganya. Kata Lin Si dengan cukup percaya diri. Tidak, biarkan aku datang. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertarung melawan master level ini. Aku ingin melihat apa kekuatanku saat ini. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertekad. Saudaraku, jika kamu tidak sepenuhnya yakin, ini terlalu berbahaya. Di ujung lain telepon, wajah Lin Si tidak bisa menahan sedikit perubahan, dan nadanya sedikit bermartabat. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang aku tidak yakin. Kekuatanku saat ini, meskipun hampir terkalahkan di antara para Grandmaster, aku masih bisa menghadapi Gong Huairen ini. Long Zaitian penuh percaya diri. Saudaraku, aku diam-diam akan melindungimu. Setelah merenung sejenak, Lin Si masih memutuskan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Long Zaitian menjawab. Informasi Gong Huairen, saya akan mengirimkan informasi detailnya nanti. Kata Lin Si lagi. Yah, kapan dia datang? Long Zaitian bertanya. Seharusnya beberapa hari ini. Saya tidak tahu waktu pastinya. Saya baru tahu tentang keputusan keluarga Zhao. Jawab Lin Si. Ini sudah sangat bagus. Saya bisa mendapatkan beritanya dengan sangat cepat. Sepertinya jaringan intelijen di perbatasan selatan telah beroperasi dengan sangat baik di tahun-tahun ini. Long Zaitian sangat puas dan otentik. Saudaraku, dalam hal jaringan intelijen, saya tidak menyombongkan diri. Jaringan intelijen kita di perbatasan selatan telah menyebar ke seluruh kota besar Daxia, dan bahkan negara-negara di sekitar Daxia memiliki garis gelap kita. Di Daxia, bahkan jika itu dikendalikan oleh Di Chongyuan, jaringan intelijen tidak sebaik perbatasan selatan saya. Lin Si berbicara dengan sedikit bangga. Bagus sekali. Tampaknya perbatasan selatan telah berkembang sangat baik selama bertahun-tahun. Pada awalnya, saya menyerahkan semuanya kepada Anda, dan tidak ada yang salah dengan itu. Long Zaitian berkata dengan lega. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Hanya saja para pendahulu menanam pohon dan keturunannya memanfaatkan keteduhan. Dibandingkan dengan kakak, apa yang kita lakukan? Setelah bertahun-tahun, saudara-saudara di perbatasan selatan masih sangat merindukanmu banyak dan nantikan kepulanganmu. Bawa mereka ke utara dan selatan. Lin Si cukup emosional dan otentik. Ini adalah era damai, dari mana ekspedisi selatan berasal. Long Zaitian hanya tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Bab 1110. Saudaraku, Daxia saat ini seperti pohon mati yang akan membusuk, dan inilah saatnya bagimu untuk berdiri dan memperbaiki keadaan. Lin Si sangat lugas. Apa yang kamu bicarakan? Sekarang adalah era damai, dunia damai, di mana pohon mati-mati. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, suaranya agak serius dan otentik. Semua orang berpikir begitu. Guru suci menyukai keluarga Zhao,
dan menteri pengkhianat berkuasa. Bagaimana jika itu bukan pohon mati? Lin Si masih keberatan. Di masa depan, kamu harus mengatakan lebih sedikit tentang hal semacam ini. Jika itu keluar, itu akan berdampak buruk untukmu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Aku tahu, saudaraku, jangan khawatir, aku hanya akan memberitahumu, dan aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang orang lain. Lin Si menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Bagus kalau kamu memiliki ukuran di hatimu. Long Zaitian berada di jalannya. Jika tidak ada yang salah, saudaraku, saya akan menutup telepon dulu, dan saya akan mengirimkan informasinya kepada Anda nanti. Kapan Gong Huairen akan datang ke kota Jiang? Orang-orang saya sedang menyelidiki, dan diperkirakan akan segera ada hasilnya. Lin Si melanjutkan. Baik. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab, dan keduanya menutup telepon. Setelah berbicara di telepon, Long Zaitian kembali ke kantor Gu Qinglian. Di ibu kota kekaisaran, di halaman kecil yang apik, seorang wanita berbaju merah membungkuk sedikit, memegang alat di tangannya untuk memangkas bunga dan tanaman di halaman kecil. Dia memotongnya dengan sangat serius, dan sepertinya sama sekali tidak menyadari gerakan di sekelilingnya. Pada saat itulah seorang lelaki tua masuk dari luar. Melihatnya memangkas bunga dan tanaman dengan sungguh-sungguh, dia tidak tahan mengganggunya, tetapi berdiri tidak jauh dari sana, menonton dengan tenang. Apakah Penatua Jin mencariku untuk sesuatu? Wanita itu berdiri tegak dan bertanya tanpa melihat ke arah Tuan Jin. Nona meminta saya untuk menanyakan tentang Tuan Muda tertua, dan saya sudah menanyakannya. Baru sekarang Jin Lao datang, lalu berkata. Bagaimana? Zhao Hongsui bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Tapi dia memegang alat di tangannya, menyirami bunga, dengan tatapan ceroboh. Nona tinggal dalam pengasingan dan tidak terlalu suka berselancar di internet, jadi Nona tidak tahu. Setelah Tuan Muda pergi ke kota Linjiang, dia menderita kerugian besar di tangan Chen Xiangtian, direktur kota Linjiang. 2 hari yang lalu, internet adalah tentang Tuan Muda. Dilaporkan oleh Tuan Jin. Yah, aku benar-benar hidup dalam pengasingan akhir-akhir ini, ada apa dengan media online? Kata Zhao Hongsui tanpa menoleh. Tuan Muda pergi ke kota Linjiang dan memecat Chen Xiangtian, tetapi untuk beberapa alasan, Chen Xiangtian ini meminta Lin Jianguo untuk membantunya. Dengan cara ini, Tuan Muda menderita kerugian besar dan ditangkap oleh Chen Xiangtian. Dia tidak punya pilihan selain untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Belakangan, video yang relevan diposting di internet, yang menyebabkan kehebohan. Bai Lao menjawab, kakak saya masih sangat cemas dan pusing dalam melakukan sesuatu. Terlahir di keluarga seperti keluarga Zhao dapat memberinya banyak kemudahan dalam melakukan sesuatu, tetapi jika ada kemudahan seperti itu bukan masalah untuk dia menderita. Zhao Hongsui berkata dengan tenang. Masalah Tuan Muda saat itu juga terungkap. Sekarang, evaluasi keluarga Zhao kita tidak terlalu baik. Terutama Tuan Muda, dia memiliki reputasi yang sangat buruk. Tetua Jin berkata dengan agak malu. Apa reaksi dari kakek? Zhao Hongsui bertanya. Tuan Tua meminta Gong Huairen untuk membantu Tuan Muda, dan pada saat yang sama, menghilangkan pengaruh negatif untuk Tuan Muda secara online. Old Jin berkata lagi, apakah tidak ada ritual yang harus disalahkan? Zhao Hongsui berdiri tegak lagi, lalu bertanya ragu-ragu. Hal terpenting saat ini adalah menebus kesalahan. Ini bukan waktunya untuk dimintai pertanggungjawaban. Old Jin berkata seolah dia sedang menunjuk. Kamu salah. Di mata kakek, apa yang dilakukan kakak laki-laki tidak akan pernah salah. Karena dia tidak mungkin salah, bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang pertanggungjawaban? Oleh karena itu, tidak akan ada yang namanya pertanggungjawaban. Zhao Hongsui menggelengkan kepalanya, dan terus memangkas bunga dan tanaman. Mendengar ini, Penatua Jin terdiam dan tidak melanjutkan berbicara. Apa yang dikatakan Zhao Hongsui memang benar. Dalam hal ini, Zhao Taiji memang bias. Lembaran epifilum ini akan mekar, tetapi itu hanya sekejap di dalam panci, dan saya mungkin melewatkan waktu mekarnya. Dan hidup seseorang, dalam waktu yang lama, hanyalah sekejap di dalam panci. Beberapa perubahan muncul di mata Zhao Hongsui, dan dia berkata dengan santai. Masa hidup paling lama 100 tahun benar-benar hanya sekejap di dalam panci. Jin tua menjawab, jika kita tidak melakukan apa-apa, setelah 100 tahun, siapa yang akan ingat bahwa kita datang ke dunia ini?
Warna aneh melintas di mata indah Zhao Hongsui. Nona, ketika Jin Lao mendengar ini, matanya berbinar. Dia merasa sepertinya ada sesuatu dalam kata-kata Zhao Hongsui. Saya ingin mengunjungi kota Linjiang lagi. Zhao Hongsui sedikit mengernyit. Nona, lelaki tua itu memintamu untuk merenungkannya. Jika kamu pergi ke kota Linjiang, dia mungkin akan menyalahkanmu. Dilaporkan oleh Tuan Jin. Saya telah merenungkannya, dan saya telah merenungkannya selama berhari-hari. Sekarang saya ingin keluar dan bersantai. Bukankah ini baik-baik saja? Sudut mulut Zhao Hongsui terangkat, berbicara dengan cukup berarti. Ini, ketika Jin Lao mendengar ini, dia tidak bisa membantahnya. Sebagai anak perempuan, bisakah saya hanya menikah dan punya anak, dan saya bahkan tidak punya kebebasan untuk bepergian kemanapun? Zhao Hongsui berkata dengan mengejek. Tentu saja tidak. Selain itu, wanita muda itu masih muda, jadi mengapa menikah dan punya anak? Meskipun ibu kota kekaisaran besar, ada banyak talenta muda, tetapi mungkin hanya ada sedikit wanita muda yang bisa dikagumi. Oleh karena itu, dapatkan menikah dan memiliki anak terlalu jauh. Old Jin berkata lagi, tidak jarang, bukan? Aku, Zhao Hongsui, dapat memandang seorang pria yang harus menjadi pahlawan yang tak tertandingi. Dapat mengamankan dunia, dan seni bela diri dapat menstabilkan negara. Zhao Hongsui berbicara dengan sedikit kesombongan. Apa yang Nona katakan? Saya khawatir hanya Raja Naga dari perbatasan selatan yang dapat mencapainya. Penatua Jin sedikit malu. Apa? Zhao Hongsui berkata dengan tenang. Raja Naga memang orang yang luar biasa. Dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan dia sudah dikagumi. Saya khawatir Dacia tidak akan dapat menemukan orang lain. Selama dia menginginkan orang seperti itu, dunia bisa mendapatkannya dengan mudah. Beberapa warna cerah melintas di mata indah Zhao Hongsui, dan berkata lagi. Nona, jangan bicara omong kosong tentang kata-kata ini. Anda juga tahu bahwa Guru Suci masih cukup cemburu pada Raja Naga. Jika tidak, sejak dia berkuasa, dia tidak akan pernah memberikan pandangan yang baik kepada Raja Naga. Tidak ada seorang pun di ibu kota kekaisaran mengetahui wajah sebenarnya dari Raja Naga. Guru Suci jelas hanya memberikan alasan untuk berpikir bahwa Raja Naga tidak jujur, tetapi pada kenyataannya, dia masih takut dengan jutaan pasukan di perbatasan selatan. Old Jin tersenyum kecut. Wajar untuk takut, dan aku juga akan takut. Tuan dari jutaan harimau dan serigala di perbatasan selatan tidak mematuhi Guru Suci. Adalah normal bagi Di Chongyuan untuk mengalami kesulitan tidur dan makan. Namun, jika saya tidak akan melawan mereka. Saya akan mencoba yang terbaik untuk berteman. Di dunia ini, kebanyakan orang bosan dengan hidup mereka, dan Guru Suci kita tidak bisa melepaskan sikap menjadi penguasa suatu negara dan memiliki pembicaraan yang bagus dengan perbatasan selatan. Ekspresi kebijaksanaan melintas di mata Zhao Hongsui, dan dia berkata dengan tenang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.